Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah kemarin kita belajar sebenarnya kalau kita menggunakan konsep objek lihat tiba membuat SPL auto load register itu perintah yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak sama Pak Irawan tentunya. Pada pertemuan kali ini kita beda dengan pertemuan yang minggu-minggu lalu karena pertemuan kali ini SMK Muhammadiyah KSI akan mulai pembelajaran melalui media online tapi via YouTube. Sehingga kalian yang punya kuota YouTube itu bisa digunakan belajar media-media daring video YouTube. Jangan lupa kunjungin channel dari YouTube SMK Muhammadiyah KSI. Oke, kita akan mulai belajar. Hari ini kita akan belajar objek oriented dasar untuk pertemuan hari ini. Oh ya, sebelumnya kita sedikit review yang kemarin. Kemarin kita belajar materi mengenai interface dan abstrak kelas. Hari ini kita akan belajar mengenai auto loading. Apa itu auto loading? Di sini sudah Pak Ir sedikit jelaskan bahwasanya proses pemanggilan kelas atau file tanpa harus menggunakan require, atau bisa juga kita menggunakan include. Tapi untuk loading sendiri nanti kita akan belajar lebih lanjutnya seperti itu. Oke. Konsepnya seperti ini. Konsep auto loading pada OOP. Benernya kalau kita menggunakan konsep object oriented, kita tidak menjadikan kelas-kelas itu dalam satu file. Misalkan seperti ini, kelas turunan dari hewan itu kan biasanya kita kan buatnya kan extend gajah, extend kambing dalam satu file, iya kan? Nah, untuk konsep object oriented sendiri nanti kita akan belajar mengenai auto load, ya kan? Sehingga kita akan semakin tahu bahwasanya karena kemarin Pak Ir memang sedikit memudahkan kalian dalam pembuatan suatu kelas dalam satu file. Tapi konsep object oriented itu sendiri memang satu kelas itu dibedakan menjadi beberapa file yang berbeda. Misalkan hewan diturunkan menjadi kambing ataupun gajah itu akan dipisah menjadi beberapa file yang berbeda. Itu konsep dari auto load. Jadi proses pemanggilan file-file yang berbeda untuk digabungkan menjadi satu. Tentunya pada file induknya atau file indeksnya itu. Nanti Pak Ir berikan contoh kok, jangan khawatir. Kenapa kita harus menggunakan include atau require? Karena memang perintah-perintah ini memang digunakan untuk melakukan pemanggilan file. Nah, nanti kita akan sedikit belajar mengenai auto load di konsep object oriented. Memang kalau kita menggunakan kalau kita menggunakan require atau include itu biasanya kita gunakan di aplikasi-aplikasi yang sifatnya sederhana atau tidak membutuhkan banyak orang dalam kerjasama. Tapi untuk project yang lebih besar, mungkin kalian nantinya akan membuat project yang lebih besar, akan bekerja sama dengan banyak orang, sehingga nanti kalian harus menggunakan auto loading ini agar program kalian lebih efektif seperti itu. Next. Oke, nanti Pak Ira akan berikan studi kasus buat kalian, akan berikan contohnya tentunya dengan file yang sudah Pak Ir buatkan, sederhana saja, sehingga itu bisa membantu kalian dalam belajar. Studi kasusnya seperti ini. Untuk studi kasusnya silakan kalian bisa lihat video ini. Pertama-tama kalian buka dulu atau kita jalankan examnya, lalu kita start. Kondisi ini sudah start semuanya. Kemudian kalian silahkan, Pak Ir sudah buatkan file tutorialnya. Silahkan kalian buat folder pada drive C exam, kemudian pada drive folder htdoc silahkan kalian buat folder auto loading, kemudian diisi ke 4 file auto loadnya, dimana file itu isinya bakteri, indeks, kuman, virus. Nah, nanti
untuk file-file ini akan kita buat. Oke, kalau sudah, kemudian kalian buka Sublime Text-nya, silahkan dibuka. Kemudian ini karena punya Pak Irwan sudah jadi, sehingga Pak Ir tinggal masukkan saja filenya ke dalam Sublime Text-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan semuanya. Nah, ada 3 file bakteri, kemudian ada file kuman, dan ada file virus, dimana nanti ketiga file ini akan dimasukkan dalam satu file index, akan dipanggil di file indexnya. Nanti silakan kalian buat file-file ini, dimana berikan kelas bakteri, kelas kuman, ataupun dan yang satunya kelas virus. Nanti silakan buat file indeksnya. Setelah dibuat, coba dijalankan pada localhost browsernya. Pilih localhost, kemudian tadi foldernya namanya autoload. Kalau berhasil, maka semua keterangan yang ada pada filenya akan muncul di browser. Nah, seperti itu. Oke, itu tutorialnya. Nanti silakan bisa dilihat, kemudian dicatat. Untuk yang berikutnya yaitu tugas, nanti Pak Ir sudah buatkan 3 kelas, bakteri, kuman, sama virus. Nanti silakan kalian buat kelas baru dengan 3 kelas yang berbeda. Misalkan karena Pak Ir sudah buat bakteri, kuman, virus, silakan kalian buat kelas jamur, kemudian kelas parasit, dan satu lagi misalkan kalian buat kelas kudis, seperti itu. Jadi nanti dibuat kelasnya, kemudian dijalankan, tinggal ditambahi pada file indeksnya, seperti itu. Tinggal dibuatkan variabel 3 lagi, A, B, C, D, E, dan F. Untuk keterangannya bebas, silahkan. Seperti ini. Nah, di bawahnya ini ada 3 keterangan lagi yang menampilkan isi dari file-file tugas kalian yang tadi tambahan 3 file. Dari video yang sudah disampaikan tadi, kita melihat tadi Pak Ir membuat SPL autoload register. Itu perintah yang digunakan dalam autoloading dalam pemanggilan file-file yang berbeda, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dari isi dari file-file kelas yang tadi sudah dipisah. Pak Ir mohon maaf, mudah-mudahan ini bisa membantu kalian, dan sekian.